Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Ardianto dari kelas A2 Agribisnis semester 6, NIM 19104011077, mata kuliah Manajemen Agribisnis. Di sini saya akan memaparkan proses perencanaan agribisnis yang berjudul budidaya ikan lele dengan sistem bioflok di Samijaya Plus Semarang. Sekian dan terima kasih. Latar belakang perikanan mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani ataupun nelayan, menghasilkan protein hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, menyediakan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendukung pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian dan fungsi lingkungan. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya air tawar yang diunggulkan peningkatan produksinya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu jenis ikan lele yang unggul yaitu ikan lele mutiara, atau lebih dikenal dengan nama latin Clarias gariepinus. Menurut dari peneliti Iswanto et al. Tahun 2015, ikan lele mutiara mempunyai beberapa keunggulan, yaitu produktivitas yang tinggi, keseragaman ukuran, pertumbuhan yang cepat, toleransi terhadap penyakit, lingkungan, stres, dan efisiensi dalam pemberian pakan. Menurut peneliti dari Iswanto et al. Tahun 2016, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang membudidayakan dan mengkonsumsinya untuk kebutuhan protein hewani keluarga yang relatif murah. Perikanan modern pada dasarnya merupakan suatu pembangunan perikanan yang berorientasi pada suatu bisnis. Sasaran akhir dari pembangunan perikanan keseluruhan adalah meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan para petani. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan langkah-langkah atau strategi pembangunan perikanan yang mengutamakan keterpaduan baik dalam sektor, antar sektor, maupun wilayah. Seiring dengan semakin tingginya permintaan ikan lele, membuat peluang bisnis budidayanya semakin terbuka. Budidaya ikan lele, baik pembenihan maupun pembesaran, dapat dijalankan dengan modal besar, tetapi dengan jumlah terbatas pun tetap masih dapat dilakukan. Lele merupakan salah satu budidaya perikanan darat melalui kolam. Kolam adalah petakan pematang yang digali dan luasnya lebih kecil dari tambak dan digunakan untuk pemeliharaan ikan yang ada di pekarangan maupun bukan lahan pekarangan dengan menggunakan air tawar yang bangunannya dapat dibuat secara permanen maupun non-permanen dan mempunyai bentuk bermacam-macam. Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk mencari alternatif permasalahan yang ada. Salah satu cara yaitu dengan menerapkan sistem bioflok. Penerapan teknologi bioflok menjadi salah satu kunci, di mana limbah budidaya ikan akan dimanfaatkan oleh bakteri heterotrof menjadi pakan tambahan bagi biota yang dibudidayakan. Hal ini dikarenakan limbah nitrogen yang dihasilkan oleh organisme budidaya diubah menjadi biomasa bakteri atau banyak yang mengandung protein yang dapat dimanfaatkan oleh organisme budidaya sebagai pakan. Menurut dari penelitian Rosmaniar tahun 2011. Dengan demikian diharapkan produktivitas ikan lele mutiara dengan penggunaan media bioflok dapat diangkat untuk melaksanakan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan. Maka penerapan tata cara budidaya yang bertanggung jawab harus dimulai dari kegiatan pembenihan sampai dengan pembesarannya. Benih yang bermutu dicirikan antara lain pertumbuhannya cepat, ukuran seragam lintasan tinggi, adaptif terhadap lingkungan pembesaran,
bebas parasit dan tahan terhadap penyakit, efisien dalam menggunakan pakan, serta tidak mengandung residu bahan kimia dan obat-obatan yang dapat merugikan manusia dan lingkungan. Agar dihasilkan benih yang bermutu, maka dalam kegiatan usaha pembenihan harus mendapatkan teknik pembenihan sesuai dengan standar prosedur pembenihan yang baik. Untuk itu perlu adanya cara pembenihan ikan baik atau dikenal dengan singkatan CPIB yang dapat digunakan sebagai acuan para pelaku usaha pembenihan ikan dalam menghasilkan benih yang bermutu. Dalam perencanaan manajemen agribisnis, terdapat beberapa poin yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut. 1. Sarana produksi atau analisa usaha. Dalam dunia bisnis, analisa usaha merupakan kegiatan yang sangat penting karena dari analisa usaha tersebut dapat diketahui besarnya keuntungan usaha tersebut. Analisa usaha lele sangatlah bervariasi dan ini disebabkan oleh perhitungan biaya operasional yang dipengaruhi oleh besarnya unit usaha, alat dan bahan yang digunakan, serta letak lokasi usaha. Besarnya biaya yang tercantum dalam analisa usaha ini dapat berubah setiap waktu menurut kondisi, besar usaha serta pasarnya. Analisa usaha budidaya lele intensif dengan penerapan teknologi bioflok dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut tabel analisa usaha budidaya lele intensif dengan sistem bioflok. 1. Biaya investasi terdiri dari biaya pembuatan, yaitu kolam bundar, awareness, dan terpal. Diameter 3 meter, tinggi 1,2 meter, bervolume 10, satuan unit, harga Rp1 juta dengan total nilai Rp10 juta. Rumah jaga dan gudang bervolume 1, satuan unit, harga Rp10 juta dengan total senilai Rp10 juta. Saluran dan kolam tamping bervolume 1, satuan paket, harga Rp1 juta dengan total nilai Rp1 juta. Sewa lahan 10 tahun, volume 10, satuan tahun, harga Rp250.000 dengan total nilai senilai Rp2.500.000. Perlengkapan atau peralatan: pompa bensin 3, volume 1, satuan unit, harga Rp2 juta dengan total nilai Rp2 juta. Pompa submersible volume 12, satuan unit, harga Rp150.000 dengan total senilai Rp1.800.000. Selang plastik bervolume 1, satuan paket, harga Rp20.000 dengan total nilai Rp20.000. Serok bervolume 10, satuan buah, harga Rp25.000 dengan total nilai Rp250.000. Bak volume 5, satuan buah, harga Rp25.000 dengan total nilai senilai Rp125.000. Ember bervolume 5, satuan buah, harga Rp7.000 dengan total nilai Rp35.000. Total biaya investasi sendiri senilai Rp27.730.000.
Lalu yang kedua, penyusutan biaya per tahun. Terdiri dari kolam dan bangunan 10%. Total nilai 1 juta rupiah. Rumah jaga dan gudang. Total nilai 1 juta rupiah. Saluran dan kolam tamping senilai 100.000 rupiah. Peralatan terdiri dari pompa, serok, ember, dan bak senilai Rp2.075.000 dan pompa bensin 10% senilai Rp200.000. Dengan begitu, total biaya penyusutan per tahun yaitu Rp4.375.000. Yang ketiga, biaya tetap per tahun. Terdiri dari gaji operator bervolume 1 satuan orang, harga Rp4.800.000 dengan total nilai Rp4.800.000. Bahan bakar seharga Rp75.000 dengan total nilai Rp75.000. Listrik seharga Rp300.000, total nilai Rp300.000. Penyusutan dan lain-lain senilai Rp4.375.000. Lain-lain administrasi atau perawatan senilai Rp200.000. Maka total dari biaya tetap per tahun Rp9.750.000. Yang keempat, biaya variabel per kolam per siklus. Terdiri dari benih bervolume 7.500, satuan ekor, harga Rp125.000 dan total nilai Rp937.500. Pakan bervolume 600, satuan kilogram, harga Rp8.200 dengan total nilai Rp4.920.000. Probiotik bervolume 2 satuan liter, harga Rp25.000 dengan total nilai Rp50.000. Molase bervolume 50 satuan liter, seharga Rp6.000 dengan total nilai Rp300.000. Tepung terigu atau kanji bervolume 100 satuan kilogram, harga Rp6.000 dengan total nilai Rp600.000. Premix bervolume 0,1 satuan kilogram dengan harga Rp250.000 dengan total nilai Rp25.000. Desinfektan bervolume 0,5 satuan botol, harga Rp10.000 dengan total nilai Rp5.000. Tenaga panen senilai Rp40.000. Maka total biaya variabel per kolam per siklus yaitu 1 tahun 4 siklus per kolam senilai Rp20.510.000. 10 kolam Rp275.100. Yang kelima, penerimaan. Terdiri dari produksi. Produksi terdiri dari ukuran konsumsi. Bervolume 680 satuan kilogram, seharga Rp11.500
dengan total nilai Rp7.820.000. Oversize, volume 10, satuan kilogram, harga Rp11.000 dengan total nilai Rp110.000. Undersize, bervolume 30, satuan kilogram, harga Rp9.000 dengan total nilai Rp270.000. Dengan begitu, total penerimaan senilai Rp8.200.000. Penerimaan dalam 1 tahun terdiri dari 4 siklus senilai Rp32.800.000 dan penerimaan 10 kolam Rp328 juta. Yang keenam, keuntungan. Total penerimaan Rp328 juta. Total pengeluaran biaya tetap senilai Rp9.750.000. Biaya variabel Rp275.100.000. Maka dari itu didapatkan Rp284.850.000. Maka keuntungan dalam kurung penerimaan dikurangi pengeluaran senilai Rp43.150.000. Net benefit cost Modal ratio usaha atau dikenal dengan BC didapatkan dari ratio investasi yaitu ditambah 1/4 dalam kurung biaya tetap dikurangi penyusutan ditambah biaya variabel 1 siklus senilai Rp27.730.000 ditambah 1/4 yang berarti dalam kurung usaha tersebut masih layak diteruskan. Rp9.750.000 dikurangi Rp4.375.000 ditambah Rp64.875.000. Maka didapatkan senilai Rp9.6.548.750. Pengambilan investasi dengan rumus R/I sama dengan Rp39.750.000 dibagi Rp56.150.000 sama dengan 0,7,8. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak sampai 1 tahun investasi sudah kembali. 2. Budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Terdiri dari A. Pembuatan kolam. Dalam penerapan teknologi bioflok pada budidaya lele secara intensif, konstruksi kolam dapat terbuat dari beton, terpal, atau fiber. Konstruksi kolam tidak membentuk sudut. Pada kolam pembesaran kolam ikan lele dirancang dengan ukuran 3x3 dengan menggunakan plastik terpal ukuran 6x6 meter persegi. Konstruksi dibuat dengan kerangka besi anyaman yang dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu antar buku dikaitkan dengan cincin besi atau diikatkan kawat sebagai pengunci sehingga berbentuk lingkaran. Kemudian, terpal dapat disesuaikan dengan ukuran atau bentuk kolam yang diinginkan. Setelah itu, dijahit dan dilem.
agar tidak terjadi adanya kebocoran pada kolam. Terpal yang sudah jadi pun segera dimasukkan ke dalam rangka yang sudah disiapkan. Terpal dipasang keliling kerangka kolam tersebut dengan bentuk bagian pinggir atau tengah kolam dipasang saluran pembuangan dari pralon diameter 5 inci yang dialirkan ke saluran pembuangan. Dan diharapkan dengan pembuatan kolam seperti ini dapat bertahan lama digunakan hingga 5-6 siklus. B. Penyediaan dan penebaran benih. Benih ikan lele diperoleh dari pembibitan dan telah berumur 3 hingga 4 minggu dengan ukuran panjang benih 5 hingga 7 cm. Sebelum ditebarkan ke kolam, benih diaklimatisasi dulu. Perlakuan penyesuaian suhu dengan cara memasukkan kantong yang berisi benih lele ke dalam kolam dan lepaskan ikatan pada mulut kantong. Lalu biarkan selama 15 hingga 20 menit atau kira-kira suhu air dalam kantong dengan suhu air di kolam yang sudah sama. Penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari atau pada saat udara tidak panas. Hal ini berarti bahwa perlakuan tersebut dilaksanakan di atas permukaan air kolam di mana wadah atau kantong benih mengapung di atas air, sehingga jumlah benih yang ditebar 1000 ekor per kolam. C. Pemberian pakan. Pakan ikan lele berupa pakan alami yang terdiri dari plankton, bintik nyamuk, cacing tanah, kutu air, dan lainnya. Ada juga pakan buatan berupa pelet yang dibedakan atas tingkat kandungan nutrisinya dan juga pakan tambahan seperti usus ayam, dedak, dan vitamin lainnya. Pemberian pakan ikan lele umur usaha 1 hingga 10 hari diberikan pakan pelet 1 kg per hari, yaitu pagi setengah kilogram dan sore setengah kilogram, dan pakan alami seperti plankton, jentik-jentik, kutu air, dan cacing kecil yang terdapat pada kolam itu sendiri sebagai bahan pakan tambahannya. Pakan ikan lele umur usaha 10 hari hingga 2 minggu diberikan pelet sebanyak 2 kg per hari, yaitu pagi 1 kg dan sore 1 kg, dan pakan tambahan masih bertumpu pada pakan alami. Sedangkan pakan ikan lele umur usaha 2 hingga 4 minggu diberikan pakan pelet D. Pengelolaan dan perawatan hari. air. Pagi 2,5 kg dan sore perawatan 2,5 kg. Menjaga tingkat kebersihan air Dan sangatlah pakan penting pada tambahannya pun usaha ikan masih lele sama seperti agar kasus di tidak atas. mudah diserang penyakit Pada yang umur usaha disebabkan ikan oleh lele pencemaran 4 sisa-sisa hingga pakan 8 minggu dan kotoran atau ikan hingga itu umur sendiri. panen, Begitu pakan juga yang menjaga diberikan volume berupa pelet dan suhu air sebanyak kolam 3 kg karena per hari, volume yaitu yang pada susut pagi hari. diakibatkan penguapan, kebocoran, dan lain-lain yang membuat suhu air kolam meningkat sehingga mencapai suhu maksimal yang tidak bisa diterima oleh tubuh ikan dan menyebabkan kematian. Petani ikan lele yang kami kunjungi, pengelolaan air dilakukan dengan menambah volume air setinggi 10 cm pada sore hari, tergantung dengan keadaan yang bertujuan untuk menurunkan suhu air dan menurunkan tingkat pencemaran pada kolam. Berikut gambaran peta lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat usaha budidaya ikan lele dengan sistem bioflok yang ada di Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan nama usaha Sami Jaya Fish Semarang.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.